Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita pada hari ini yaitu hati-hati gunakan mulutmu. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Berlimpah Sukacitaku. Musik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Berlimpah rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami, anak-anak sekolah minggu. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan saja. Dan ajar kami Tuhan, boleh semakin setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roti dan Mentega. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah pertama dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah O Ali Yesus Tuhaki. Musik.
Yesus Tuhaki, ho Tuhan didagdanaki, roh paluahon sasude, naing ho napuna hamibe. Ho sondang sian surgoi, ditopot ho na holomi, sai tatap hamion sude, pati rohanami be. Adik-adik semua lipat tangan, kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Aku Istimewa. Musik. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Semua adik-adik, lipat tangan. Kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik siapkan Alkitabnya. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Sekolah Minggu HKBP, ke kelas di Rohadoi. Ai di arahon tuhatai,
rohana meton. Sekolah minggu ingot mai, hodok panggati nina posoi, atong arahon madongani, tu Yesus Tuhatai. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nas khotbah untuk kita dalam ibadah kita ini tertulis dalam Kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik kita pada hari Minggu ini adalah pergunakan telinga untuk mendengar dan mulut untuk hal yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyak organ tubuh pemberian Tuhan, Ia memberi 2 organ penting, yaitu lidah dan telinga. Lidah untuk berbicara dan telinga buat mendengar. Pada saat tertentu, fungsi keduanya bisa melenceng untuk hal-hal yang tidak terpuji. Lidah bisa dipakai mencerca orang lain, menghina, bahkan menyemprot orang lain dengan kemarahan. Sedangkan telinga disalahgunakan untuk mendengar suara yang menciptakan sepak terjang yang buruk. Nabi Yesaya mengingatkan bagi setiap murid Tuhan, hendaknya menggunakan lidah dan telinganya untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh hamba Tuhan yang taat dalam nas Yesaya ini, yang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dialah hamba yang taat, yang memberikan telinganya untuk mendengar suara Bapa di surga, untuk ditaati, dan menggunakan lidahnya untuk memberkati dan menyemangati orang yang letih lesu dan berbeban berat. Sebagaimana dinyatakan dalam nas ini, bahwa lidah hendaknya bermanfaat mengangkat orang yang mentalnya terpuruk, dipergunakan untuk mengeluarkan ucapan yang memberi semangat bagi yang letih lesu atau yang lemah semangatnya. Lidah melahirkan kata-kata, nasihat, atau motivasi buat orang yang frustrasi atau putus asa, sehingga membuat orang yang letih lesu bisa bangkit kembali semangatnya. Mereka menyingsingkan lengan bajunya untuk beraktivitas lagi. Sementara itu juga sebagai orang beriman, kita dianugerahi Tuhan telinga agar kita mendengarkan suara Tuhan. Telinga berfungsi membangkitkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan.
Jadi bukan untuk kita pakai mendengar suara hasutan untuk membenci orang lain. Bukan untuk menerima suara yang mengajak kita bertindak merugikan orang lain. Telinga adalah untuk suara Tuhan, suara kebenaran. Dari telinga turun ke hati. Dari sanalah melahirkan kelembutan hati kita. Itu yang mendorong kita sebagai murid menjadi murid yang taat atas kebenaran. Hal berikut yang diminta firman Tuhan dari adik-adik adalah tetaplah beriman kepada Tuhan meski harus mengalami kesusahan dan kesulitan karena kita percaya Yesus. Hamba yang taat dalam nas ini mengalami penolakan dan penghinaan, bahkan siksaan dari orang lain. Itu yang merujuk kepada apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Meski orang lain menolaknya, bahkan mau menyalibkannya, ia tetap taat pada firman Allah. Ia tidak berontak atau berpaling dari Tuhan. Demikian jugalah adik-adik, meski orang lain tidak menyukai atau mencerca kita, karena kita beriman atau menerima Yesus sebagai juru selamat, jangan pernah meninggalkan iman. Tetaplah bicara sopan, jauhkan caci maki atau kata-kata kasar. Jangan membalas caci maki dengan caci maki, tetapi tetaplah katakan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami meneladani hamba Tuhan yang taat, yaitu Yesus Kristus, untuk mempergunakan telinga dan lidah kami untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Telinga untuk mendengarkan suara-Mu, suara kebenaran, suara kebaikan, dan lidah kami untuk menyampaikan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, untuk menyemangati saudara kami, menyampaikan kata-kata baik, kata-kata yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkatilah firman-Mu Tuhan, secara khusus buat adik-adik kami sekolah minggu, agar mereka terus melatih dirinya untuk mendengar sebagai seorang murid yang terus rela mendengarkan pengajaran yang baik, rela mendengarkan suara yang berkenan kepada Tuhan, dan memakai lidah mereka untuk berkata-kata yang sopan, kata-kata yang menyejukkan hati dan menyemangati sesama manusia. Berkati juga kakak-kakak, guru sekolah minggu dan orang tua yang mengajar dan mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita harus lakukan setiap hari. Setuju adik-adik? Setuju. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hati-hati Gunakan Tanganmu. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah.
hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu, celup ba. Hati-hati gunakan matamu, celup ba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, celup ba. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum ditutup, kita akan dengar informasi dari Amang, Pendeta Desquad. Silakan Amang. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat di tanggal 7 April nanti kita akan mengadakan tetap ibadah bersama. Tahu karena apa? Hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, atau yang sering kita sebut sebagai Jumat Agung. Maka kita boleh beribadah bersama. Oke? Terima kasih Amang Pendeta Desquad. Adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu hari Jumat. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri,
berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.